Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu zuhri ba'dal jumu'ati, dan salat zuhur setelah salat Jumat imma wajibatan in ta'addadatil juma'u li ghairi hajatin au mustahabbatan. Ada kalanya hukumnya wajib jika berbilang salat Jumat tanpa ada hajat. Jadi masjid A, masjid B, masjid C masing-masing bertinju sholat Jumat, kemudian tidak ada hajat sama sekali barangnya. Hajat itu adalah pertama, negerinya besar, yang kedua, sulitnya orang berkumpul di sebuah tempat, itulah yang disebut dengan hajat. Nah, kalau seandainya tidak ada hajat sama sekali, bikin Jumat di mana-mana, maka hukum melakukan sholat zuhurnya menjadi wajib. Au mustahabbatan, atau hukumnya sunnah. Idza kanat ta'addudu bi qadril hajati faqat. Hukumnya melakukan salat zuhur sunnah apabila berbilangnya salat Jumat itu sekedar hajat saja. Emang ada hajat untuk melakukan ta'addudul Jumat. Masing-masing masjid jami, masjid jami, masjid jami. Masing-masing semua emang ada hajat. Tadi itu ya, hajat yang pertama negerinya besar, yang kedua sulitnya berkumpul manusia jamaah di sebuah tempat, maka hukum melakukan sholat zuhur menjadi sunnah. Au zaidan 'alaiha, atau melebihi batasan daripada hajat. Walam yadri halit ta'addudu li hajatin amla, dan dia tidak mengetahui apakah berbilangnya sholat zuhur ini karena ada hajat atau tidak. Ini bagaimana ini? Melebihi hajat, dan dia nggak tahu apakah dilakukan sholat Jumat berbilang ini ada hajat atau tidak. Au haramun, atau hukumnya haram. Fima idza kana bil baladi jumu'atun wahidatun faqat ka ba'di qural aryafi. Adalah contohnya apabila di sebuah negeri hanya ada satu Jumat saja, contohnya di sebagian kampung-kampung dusun. Nah, ini bagaimana hukumnya? Itu demikian, hukumnya jadi haram, tidak diperbolehkan. Jadi bisa mengulang sholat Jumat, sholat zuhur, hukumnya adalah wajib. Yang kedua, hukumnya sunnah, kemudian bisa juga menjadi haram. Wa kadzalika qarrara al-Malikiyatu 'ala ar-rajih. Demikian juga ulama-ulama dalam mazhab Imam Malik telah menetapkan atas pendapat yang rajih yang kuat, annahu yumna'u ta'addudul jumu'ati fi masjidaini au aktsara fi misrin wahidin. Ini Mesir, bukan kota Mesir. Kalau kota Mesir ghair munsharif, tapi ini kota fi misrin wahidin. Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak diperbolehkan berbilang sholat Jumat di dua masjid atau lebih di satu kota. Jadi Imam Malik berpendapat dilarang, tidak diperbolehkan berbilang melakukan sholat Jumat masjidnya ada dua atau lebih di sebuah kota. Beliau mengatakan al-Malikiyah, ulama-ulama dalam mazhab Imam Malik mengatakan dihukumkan yumna, tidak diperbolehkan. Wala takunul jumu'atu illa muttahidatan fil baladi, dan tidak boleh melakukan sholat Jumat kecuali hanya satu di sebuah negeri, mesti satu doang, tidak diperbolehkan di tempat-tempat yang lainnya. Ini pendapat daripada al-Malikiyah. Fa in ta'addadat, bagaimana kalau seandainya sampai berbilang sholat Jumatnya dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu, maka sahhat jumu'atul jami'il aqdami awil atiqi. Sahlah sholat Jumat yang ada di masjid jami' yang lebih dahuluan, yang lebih tua. Bagaimana yang disebut dengan masjid jami' yang lebih dulu, yang lebih tua?
wa huwal masjidul ladzi uqimat fihi awwalu jumu'atin fil baladi, adalah masjid yang diadakan padanya pertama kali sholat Jumat di sebuah negeri. Jadi itulah yang pertama kali diadakan sholat Jumat di sebuah tempat itu, negeri itu, itulah yang dihukumkan sah sholat Jumatnya. Pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Masjid A, Masjid B, Masjid C. Yang paling duluan, yang paling lama pertama kali Jumat diadakan di sana, maka yang pertama itulah yang dihukumkan sah sholat Jumatnya. Dalam pendapat madhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Walau ta'akhkhara bina'uhu an ghairihi kama bayyana, sekalipun belakangan dibangunnya dari yang lainnya, yang lain udah cakep-cakep, dia masjid lama belum dibangun, dibangunnya belakangan, sekalipun demikian, renovasi belakangan sekalipun demikian. Yang penting catatannya adalah masjid yang lebih dulu atau masjid lama adalah kategorinya masjid yang diadakan awal pertama kali sholat Jumat di negeri tersebut. Inilah yang dihukumkan sah dalam madhab Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wal hanabilatu ma'asyafi'iyyati wal malikiyati fima dzukira, dan ulama-ulama dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama dalam madhab Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu pada hal yang disebutkan tadi, wa huwa, yaitu in kanal baladu kabiran yahtaju ila jawami'ah, jika negerinya besar memang perlu kepada masjid-masjid jami', au fi hali khaufil fitnati, atau pada keadaan takut adanya fitnah. Bagaimana contohnya? Bi an yakuna baina ahlil baladi adawatun, ada permusuhan antar negeri, ada permusuhan antar negeri. Au fi hali sa'atil baladi wa taba'udi atrafihi, atau pada keadaan luasnya negeri atau berjauhan ujung-ujung negeri. Ini bagaimana hukumnya? Kalau seandainya sampai sholat Jumat diadakan di masjid-masjid jami' dalam tinjauan madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik radhiyallahu anhu, negerinya besar, butuh kepada masjid jami', negerinya besar, kemudian diadakan Jumat karena ada khawatir terjadi fitnah, misalkan ada permusuhan di antara negeri, atau negerinya luas dan berjauhan antara ujung-ujung negeri yang ada, maka fasolatul jumu'ati fi jami'iha jaizatun, maka sholat Jumat pada seluruh yang diadakan di masjid-masjid negeri adalah hukum jaizah, hukumnya boleh, hukumnya sah. Kenapa demikian? Li'annaha sholatun syuri'a lahal ijtima'u wal khutbatu, karena sholat Jumat adalah sholat yang disyariatkan baginya berkumpulnya manusia dan adanya khutbah. Berkumpul, ada khutbah, maka disebut dengan sholat Jumat. Fajazat fima yahtaju ilaihi minal mawadhi'i ka sholatil aidi, maka bolehlah hukum sholat Jumat tadi pada sesuatu yang butuh kepadanya dari tempat-tempat, contohnya sama bandingannya seperti sholat Id. Waqad thabata anna Aliyan radhiyallahu anhu kana yakhruju yaumal Aidi ilal musalla. Sungguh datang hadis yang sahih bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau keluar pada hari Aid ke musalla. Ini musalla Aid namanya. Wa yastakhlifu ala dha'afatin nasi. Kemudian beliau angkat imamnya. Siapa imamnya? Aba Mas'udin al-Badriyah falusalli bihim. Yang diangkat menjadi imam adalah Sayyidina Imam Abu Mas'ud al-Badri, maka beliaulah yang menjadi imam sholatul Aid. Wa amma tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi iqamata jumu'ataini, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan para sahabatnya tidak mendirikan sholat Jumat di dua tempat. Jadi Nabi dengan para sahabatnya hanya satu tempat saja. Kenapa demikian? Fali adamil hajat ilaihi, karena tidak ada hajat kepadanya, nggak ada hajat. Memang tidak ada keperluan untuk membuat lagi sholat Jumat yang lain.
Yang kedua, wali anna sahabata kanu yu'thiruna sama'a khutbatihi alaihi salamu, dikarenakan para sahabat lebih mengutamakan mendengar khutbah dari Rasulullah SAW. Kemudian wasyuhuda jumu'atihi, para sahabat lebih mengutamakan hadir sholat Jumat yang dimana Nabi ada padanya. Wa'in ba'udat manazilum, sekalipun para sahabat tempat-tempat tinggalnya saling berjauhan. Kenapa demikian? Li'annahul muballighu anillahi ta'ala, dikarenakan Rasulullah SAW beliaulah yang merupakan penyampai risalah, penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.